Hai y'all, nama gue Lucky. Kita di sini di channel Abralakabra, kita coba lihat apa sih yang akan terjadi di bulan Mei untuk semua zodiak. Oke. Di bulan Mei ini ada Pluto retrograde di tanggal 2 yang sampai 6 bulan ke depan di Aquarius ya. Kita lihat dampaknya apa buat kita semua dan planet berkah itu, planet of luck, Jupiter is going to move. Dia akan pindah ke Gemini meninggalkan Taurus. Oke. Nah, Taurus, happy birthday ya. Kita lihat untuk semuanya dan jangan lupa untuk nonton, nggak hanya sun sign kalian tapi juga nonton moon sign dan rising sign. Dan terima kasih untuk yang selalu setia ngikutin gue. Kita ketemu lagi ya. Dan yang belum jangan lupa untuk subscribe. Ya, check it out. Hai Aquarius. Kita lihat yang terjadi di Mei buat Aquarius. Apa yang Aqua perlu ketahui di bulan ini, Mei 2024. Tunjuk untuk Aqua dong. Universe, tunjuk untuk Aqua di bulan ini please. The Hangman. Oh. Alright. Okay. Under the deck. The moon, subconscious mind. Alam bawah sadar kalian, the moon ya, sangat emosional, sangat emosional. The moon. Kita bicara the moon artinya bulan baru dan bulan purnama, ya kan? Energi setiap bulannya itu pasti ada new moon dan full moon. New moon baru kemarin lewat tanggal 7 ya. Bulan baru di Taurus. Yang mana bersamaan itu ya, namanya juga bulan baru berarti kan matahari dan bulan bersamaan ya. Di situ juga ada Venus. Oke. Ada Venus juga dan Jupiter. Dan tanggal 8-nya Venusnya itu moonnya itu sextile atau istilahnya nge-support. Sextile dengan Jupiter, yang nge-support Jupiter. Bagaimana kita semua ini secara energi ya, bagaimana kita semua secara emosional mampu melampaui, mampu menghadapi ya challenge yang mana challenge itu adalah keterbatasan kita sendiri, okay? Mindset kita sendiri. Nah, Sun sama Moon di situ itu biasanya ada apa, semangat baru dengan adanya bulan baru di Taurus buat Aqua itu adalah di rumah, ya kan? Wah, bisa Aries Taurus kan, rumah keempat. Itu tentang rumah, properti, tentang keluarga, tentang tradisi, ya. Itu sifatnya emosional mungkin buat kalian, ya. Entah itu sesuatu yang positif atau negatif, ya ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai, karena jangan lupa nonton juga moon sign kalian dan juga sun sign dan rising sign. Anyway, situasi kalian adalah the hangman. Ada pengorbanan di sini, ya. Pengorbanan karena bukan kita berkorban, ya kita berkorban. Pengorbanan itu ada kita berkorban. Tapi itu adalah proses. Ya, adalah proses di mana kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Selama kita tidak punya victim mentality, ya, kita akan lebih bisa menerima dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan artinya kita harus menerima keadaan, enggak, enggak gitu. Ini hanya sebagian, hanya fase. Hanya proses kita untuk memahami situasi
di mana kita lagi di posisi yang sebagai berkorban, gitu loh. Dan itu juga mungkin untuk menyadari victim mentality kita, ya. Karena pada akhirnya pengorbanan itu sebenarnya juga kita sendiri yang menciptakan, entah karena ingin terlihat baik, ya, entah karena uh, seharusnya, gitu, keharusan, rasa itu sebuah keharusan, whatever, ya, narasinya, apapun itu narasinya, ya, apapun itu situasinya, gitu ya. Itu kan kita melakukan sesuatu itu ada sebabnya, gitu. Sebabnya berangkat dari apa? Cara berpikir kita sendiri. Ini energi Pisces. Pisces buat Aqua itu ada di rumah kedua, yaitu tentang materi dan prioritas. Ya, kepemilikan juga, ya. Kenapa gue ngomong prioritas? Karena setiap orang punya urutan-urutan, ya, prioritas yang berbeda, mana yang lebih paling berharga buat kalian. Oke. Okay? Jadi demi apa lo melakukan itu? Demi itu ada prioritas itu. Challenge-nya adalah the magician. Demi menciptakan atau merealisasikan, mewujudkan impian-impian menjadi nyata. So what? Gitu. Nggak masalah. Nggak ada yang salah juga dengan pengorbanan, kan, gitu. Kadang memang kita harus bisa mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan. Jadi ini contoh, apa ya? Gue lagi mau usaha ini, gitu. Gue jual mobil. Wajar nggak? Ya wajar. Harus ada yang dikorbanin kadang, gitu. Karena emang itu keterbatasan kita. Kita mau tambahin tuh apa sih, gitu. Ya kan? Kita harus bisa ngurangin materi, gitu. Karena selalu ada pengorbanannya, gitu. Orang istilahnya satu gelas air penuh itu kan nggak bisa ditambahin apa-apa, jadi harus dibuang sedikit untuk bisa ngisi yang lain, kan, gitu. Jadi itu hanya proses, ya kan. Merkuri, the magician ini energi Merkuri masih di Aries, sampai tanggal 15, yang mana kita sangat impulsif untuk ingin menciptakan sesuatu atau mewujudkan sesuatu. Kita sangat agak-agak impulsif. Jadi The Hangman ini, karena ini energi Pisces, ya, kayaknya memang di sini challenge-nya, mungkin selama ini, maksudnya selama sebulan kemarin sampai sekarang, itu posisinya adalah kita dipaksa untuk diam, gitu. Jadi kita berkorban gitu. Kita berkorban untuk tidak, karena challenge-nya adalah impulsif itu sendiri. Kita kepingin ini, kepingin itu, kepingin gini, tapi wait, tunggu dulu, gitu. Terus ya itu yang gue dapat lah, esensinya, energinya. Dan begitu Merkuri masuk ke Taurus, jadi begitu Merkuri masuk ke Taurus, itu buat kalian di masalah tradisi, masalah keluarga, ya, properti, kalian lebih mendahulukan ini value kekeluargaan, mungkin tradisi, ya. Jadi fokus kalian mungkin ke sana, ke mana, entah itu ke properti, entah itu ke ya keluarga itu sendiri. Nah, itu challenge loh, ya. Sedangkan The Hangman itu membuat sesuatu tuh menjadi gantung. Situasinya sekarang semua jadi gantung, gitu loh. Dan challenge-nya itu tadi, keinginan untuk, jadi itu semua masih thoughts, masih pemikiran, ya.
untuk impulsif segala macam itu masih, sedangkan energinya itu semua bergantung gitu loh. Energi kalian masih bergantung. Ntar dulu ini, ntar dulu, ntar nih, gitu. Ya mungkin kalian mencoba mencari atau melihat dengan sudut pandang yang berbeda ya dengan energi The Hangman dari setiap situasi, nggak mau terlalu impulsif. Anyway, fondasinya the devil, ini energi Capricorn. Ada yang sifatnya mengikat atau zona nyaman. Yang mengikat kita kadang-kadang zona nyaman untuk tidak melangkah. Ya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Nah ini buat Aquarius ada di spirituality. Hal-hal yang sifatnya spiritual, karma, alam bawah sadar, ya kan? Karena Capricorn buat Aquarius di rumah ke-12. Nah, entah itu zona nyaman kalian, entah itu ikatan-ikatan yang memang kalian perlu sadarin. Yang sudah lewat, yang sudah berlalu, the Tower, ya kan ini energi Mars. Mars masih di Aries. Ya. Kalian sudah melakukan, ini sudah lewat soalnya, sudah terjadi. Kalian sudah melakukan gebrakan-gebrakan yang sifatnya tiba-tiba dan mendadak gitu ya. Ya, dobrakan-dobrakan itu udah kalian lakukan dengan berangkat dari impulsivitas tadi mungkin ya. Kalian juga udah melakukan beberapa gitu loh. Dan fokus kalian adalah the sun. Ya ini energi matahari. Matahari itu ada di Taurus. Ya matahari sekarang ada di Taurus. Lagi-lagi ada kebenaran, ada pencerahan di ranah rumah nih. Ya entah itu properti, ya entah itu lagi-lagi tradisi, nilai-nilai keluarga. Kalau bicara matahari ada di Taurus, tapi matahari itu sendiri adalah energi Leo. Ya, ada energi Leo. Leo buat Aquarius itu di relationship dan partnership. Ya. Jadi ada kebenaran, ada pencerahan ya tentang masalah mungkin partner, ya tentang partner. Dari partnership kalian sendiri. Ya. Nah, the near future yang akan datang, death. Salah, death. Ini energinya Scorpio. Ya, energinya Scorpio. Scorpio buat Aquarius itu ada di karir, reputasi, dan juga visi jangka panjang. Ada sesuatu yang kalian mungkin akan tinggalkan. Entah dari ketiga itu ya, entah itu reputasi yang kalian selama ini bangun, entah itu visi yang selama ini kalian, visi jangka panjang kalian ya. Boleh nggak sih? Boleh dong, boleh banget. Ganti visi itu boleh banget kok, beralih juga boleh, ya kan? Lagi-lagi gue pernah bilang sama zodiak-zodiak yang sebelumnya, ya kan? Gue dulu waktu kecil mau jadi astronot, tapi sekarang jadi astrologer. Ayo, ya kan? Berdosa nggak gue? Biasa-biasa aja kan, gitu. Ganti visi, berubah visi. Dan ini juga tentang status, ya status apapun itu statusnya, entah itu ya komitmen apapun, kontrak, ya kan? Status, entah itu juga status finansial. It could be that way. Itu bisa juga jadi kayak gitu, ya kan? Terus ya, ini the definitely sebenarnya energi Pluto juga sekarang bicara Scorpio ya, bicara tentang Pluto. Pluto ada di Aquarius ya. Pluto ada di Aquarius tentang self image kalian. Bagaimana representasi kalian merepresentasikan diri kalian sendiri tentang
citra diri kalian ya, yang mungkin kalian akan tinggalkan. Tuh. Karena Pluto retrograde sekarang ya, dari tanggal 2 kemarin sampai 6 bulan ke depan. Ya, retrograde. Itu transformasinya Pluto di kalian itu sampai 20 tahun ke depan loh. Lamanya pakai banget, ya kan? Dan memang energi transformasi itu tidak akan jelas mudah terlihat ya, karena sangat lamban ya. Jadi akan terus diuji terus tuh, dengan berjalannya waktu ya, seiring dengan waktu itu kita dicoba untuk terus introspeksi lagi gitu kan, introspeksi ke belakang, cara pikir kita, terus gimana sekarang, kita jalanin dulu, kemudian ketemu lagi, kita diminta lagi untuk introspeksi, akan terus begitu ya kan, untuk pembaruan diri kita sendiri bahasanya gitu kan. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Temperance, healing, mencoba meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama ya kan, custom ya, baju-baju lama ya kan? Meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan lama dan melihat kebebasan itu dengan cara yang berbeda. Karena burung itu hanya singgap, dia nggak terbang, dia diam. Ya kan? Ini energi Sagittarius. Jadi ini healing, ya, healing dari kebiasaan-kebiasaan kita sendiri yang kita bentuk hingga saat ini gitu loh. Ya kan? Entah itu ditanamkan oleh orang lain, society sekitar kita, atau memang itu kebiasaan dari kita sendiri dari lahir umpamanya ya kan. Nggak ada gitu juga kali ya dari lahir. Pasti udah ada di darah gitu kan. Siapa yang tahu? Anyway, ini energi Sagittarius yang mana buat Aquarius ini adalah pertemanan, network, dan tralala ya. Network, friendship ya. Nah, apa namanya, aspirasi atau kontribusi kalian terhadap lingkungan sekitar. Nah, karena ini bersanding dengan the devil ya, bersanding dengan the devil. Tadi kan gue udah jelasin ya, the devil buat kalian itu energinya Capricorn, itu di rumah ke-12 ya. Mungkin kalian masih belum sadarin ya, alam bawah sadar kalian yang mengikat kalian. Anyway, faktor eksternal yang mempengaruhi kalian, yang mana itu bersanding dengan temperance ya, healing tadi, kalian dapat the wheel of fortune, energi Jupiter. Jupiter selama ini ada di Taurus. Nah, kan Jupiter selama ini ada di Taurus. Buat Aqua ini adalah jadi kan Jupiter itu kan planet terbesar ya. Nah, dimanapun Jupiter itu berada, dia akan ngezoom semua hal yang ada di ranah itu. Nah, Taurus buat Aquarius itu di rumah ya, masalah rumah, properti, rumah tangga, keluarga, tradisi. Lanjut karena tadi berisik ya kan. Anyway, tadi gue ngebahas masalah Jupiter di Taurus buat Aquarius ya kan. Selama 1,5 tahun sampai detik ini Jupiter masih di Taurus ya, yang mana tentang rumah, properti, keluarga, rumah tangga, nah, juga nilai-nilai tradisi ya. Tuh. Kalau Jupiter nanti tanggal 25 dia masuk ke Gemini, ninggalin Taurus ya, ninggalin Taurus. Nah, buat Aqua itu ada di rumah kelima, yaitu tentang anak-anak ya, tentang kreativitas dan bagaimana kalian mengekspresikan diri ya, bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian ya, how you enjoy your life gitu kan, hobi kalian ya. Nah, itu akan di zoom sama si Jupiter sampai 1,5 tahun ke depan, sehingga kita lebih bisa melihat ya kan. Kalau jadi di zoom, dipergede, diperbesar gitu masalahnya, supaya kita lebih menyadari gitu kan, kalau sesuatu itu challenge atau bukan ya, sesuatu itu perlu kita rubah atau enggak, kayak gitu-gitu deh ya. Jadi, dan Jupiter itu kan planet of luck ya, planet keberuntungan dan juga berkah spiritual,
supaya kita mampu melampaui batasan-batasan diri kita sendiri, ya. Tuh. Rumah kelima buat Aquarius, ya, itu adalah kreativitas, mengungkapkan diri, mengekspresikan diri, hobi kalian, anak-anak, masalah anak, atau juga masalah masa anak-anak kalian. Tuh, itu faktor eksternal, ya, yang akan mempengaruhi kalian untuk 1,5 tahun ke depan di ranah itulah, ya. Ini general reading, jadi ambil yang sesuai aja dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau kalian butuh personal reading, box description itu ada nomor WA gue, kontak aja. Your hope and fears, the Hierophant, energi Taurus lagi, ya. Karena memang kita di seasonnya Taurus, yang semua planet mayoritas ada di sana, gitu. Mayoritas ada di sana, dan jadi lebih wow karena di Taurus itu ada Uranus dan Jupiter, ya kan. Di season kemarin di Aries kan nggak ada tuh, ya. Kita ngebahas banyak tentang Uranus dan Jupiter. Nah, kali ini sangat, gitu. Kali ini sangat, karena Uranus itu sifatnya memberontak. Uranus itu sifatnya memberontak dari tradisi-tradisi yang mana itu sangat tidak banget buat Taurus, kan. Taurus itu tentang kepatuhan, keyakinan, tentang peraturan, tentang tradisi itu sendiri, gitu kan. Sedangkan si Uranus itu yang selalu melihat, ini kalau emang udah nggak sesuai, kenapa gue harus mematuhin itu, gitu. Kenapa tradisinya masih kayak gini, ya ini udah harusnya diganti, gitu. Nah, itu energinya Uranus. Dan Jupiter itu nge-support semuanya, nge-support si Uranus, gitu. Karena seringnya memang tradisi-tradisi itu membatasi diri kita. Nah, Jupiter itu kan planet berkah spiritual, ya, beruntungan, dimana kita di-push into our limits, gitu lah. Dimana kita akan terus didorong, didesak sampai menembus batasan-batasan kita untuk menjadi kita yang lebih wow, kan gitu. Nah, kalau memang itu masalahnya, kita harus menelaah lagi nilai-nilai tradisi atau komitmen, ya. The Hierophant, ya, entah itu kalau lagi-lagi Taurus buat Aquarius itu masalah properti dan nilai tradisi, juga rumah tangga dan keluarga. Ini kecemasan dan harapan kalian, ya, yang mungkin kalian coba memikirkan untuk tinggalkan. Oke. Outcome-nya Lovers. Outcome-nya The Lovers. Artinya lagi-lagi kita punya pilihan, ya. Kita punya pilihan, ini energi Gemini, ada full moon. Ada full moon, ya, purnama, dan Venus masuk ke Gemini di hari yang bersamaan, ya, tanggal 23. Nah, itu kalau tahu dong, kalau purnama tuh konotasinya selalu ending, ya. Dan Gemini buat Aqua itu ada di anak, lagi-lagi sama tadi waktu kita ngebahas Jupiter, ya, sampai 1,5 tahun ke depan itu tentang anak, masa kecil kalian, tentang kreativitas kalian, dan juga bagaimana kalian mengekspresikan diri. Jadi ada hal-hal di situ yang mungkin kalian akan tanggalkan. Bicara tentang full moon, ya, purnama. Karena dengan Venus juga masuk ke situ, itu energinya adalah bagaimana kalian lebih menghargai diri kalian sendiri, ya kan? Kalian atau bukan hanya menghargai diri kalian sendiri, kalau memang kalian ingin menciptakan keharmonisan, ya. Venus itu bicara tentang keharmonisan juga dalam relationship, ya. Jadi kadang memang kita harus tinggalkan untuk menciptakan keharmonisan. Dan memang di sini ada The Lovers ini bersanding dengan The Sun, ya. Ada pencerahan, ada kebenaran di situ. Nah, jadi entah itu masalah kreativitas atau bagaimana kalian mengungkapkan diri kalian sendiri, ya,
kalian akan lebih bercermin pada diri kalian sendiri sih. Dengan outcome ini. Dan lagi tanggal 25 masuk Jupiter ke Gemini. Right? Jadi lihat lagi, bercerminlah gitu kan, dengan dia bersampingan dengan ini, bersanding dengan matahari ya. Jadi sehingga kalian lebih bisa melihat ke kebenaran ya, pencerahan itu. Oke, segitu aja. Agak kompleks. Semoga resonate dan berguna. Kalau iya, jangan lupa untuk like, comment, dan share.